Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Aqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim wa sadaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kehidupan kita. Terutama nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan semoga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini kita rasakan dengan rasa syukur kita, berterima kasih apa yang telah Allah berikan yang tanpa disadari maupun kita sadari. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat ini terus mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Dan semoga dengan sholawat ini juga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan beliau bersedia membagikan syafaatnya kepada kita semua nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada acara program mengaji tempo dulu, pada kesempatan ini kita sudah sampai kepada episode masuk kepada bagian bab ma'ani, yang mana pada pelajaran yang telah lalu kita sudah sampai di bab sifat wahdaniyat, yaitu di dalam sifat salbiyah. Jadi pada saat ini kita akan mengangkat tema lanjutan, yaitu sifat ma'ani, yaitu sifat kudrat. Di dalam pelajaran tauhid yang kita sedang jalani ini, kita ingin mengenal Allah dari berbagai sisi. Yang kita sudah lalui, yang pertama, pengenalan Allah ini yang mestinya yang kita akan dapatkan adalah dengan pengenalan 4 sudut pandang, atau pengenalan dari 4 pilar. Nah, kita sudah sampai di sifat ma'ani. Kita memasuki pilar yang ketiga, atau bentuk pengenalan sudut pandang yang ketiga. Nah, yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah berisi satu perkara, yaitu wujud. Kemudian pengenalan yang kedua atau pilar yang kedua adalah sifat salbiyah. Di dalam sifat salbiyah ada 5 perkara bentuk pengenalan kepada diri zat Allah Ta'ala, yaitu yang pertama qidam, yang kedua baqa, dituntun untuk mengetahui tentang keberadaan Allah, keberadaan zat Allah Ta'ala. Kemudian di dalam sifat salbiyah kita dituntun untuk
mengetahui tentang keadaan sifat zat Allah Ta'ala. Jadi ingin menjelaskan bagaimana keadaan zat Allah Ta'ala di dalam sifat nafsiyah. Jadi sifat salbiyah ini ingin menjelaskan apa yang ada di dalam sifat nafsiyah. Jadi bagaimana keadaannya, nah itu ada di dalam sifat salbiyah. Nah kemudian di dalam sifat ma'ani, artinya sifat kebesaran Allah. Di dalam sifat kebesaran Allah, jadi Allah ingin menunjukkan sifat kebesarannya. Nah, bagaimana cara Allah ingin menunjukkan sifat kebesarannya? Yaitu di dalam sifat ma'ani, yaitu sifat ma'ani artinya nyata. Jadi Allah ingin menunjukkan kebesarannya dengan nyata, dengan jelas. Di dalam sifat ma'ani Allah ingin menunjukkan kebesarannya dengan nyata, karena ma'ani artinya nyata. Nah, bagaimana nyatanya Allah ini? Nyatanya Allah ini bukan terlihat secara di alam nyata, tetapi nyatanya Allah itu sesuai dengan martabatnya, maujud pada zihin, maujud pada kharij. Ada pada hati dan ada pada pandangan. Jadi bagaimana maksudnya Allah itu nyata? Nyata di dalam pemahaman akal kita. Nyata ada di dalam pemahaman hati dan batin kita. Ada pada hati dan ada pada pandangan. Jadi mesti kita terlihat itu bukan secara mata zahir, tetapi dengan bentuk pemahaman di dalam akal kita. Kemudian bentuk nyata ini terlihat jelas di dalam hati dan batin kita. Nah, ini bagaimana caranya supaya bisa terpandang di dalam pandangan hati dan pandangan ini, yaitulah kita dengan tuntunan seorang guru. Nah, adapun sifat ma'ani ini ada 7 perkara. Yang pertama adalah kudrat. Yang kedua adalah irodat. Yang ketiga adalah ilmu, kemudian hayat, sama, basar, dan kalam. Nah, dari ketujuh perkara yang di dalam sifat ma'ani ini sudah layaklah apabila ada di dalam pandangan akal kita dan pandangan hati kita, kita bisa bersaksi. Jadi ini nanti akan dibawa ke dalam persaksian di dalam syahadat. Nah, inilah yang dimaksud kita bisa melihat, bersaksi, menyaksikan. Nah, yang dimaksud menyaksikan itu layaklah dengan 7 perkara ini. Dianggap layak kita kalau bisa memandang ke-7 perkara ini, kita menyaksikan di dalam penyaksian kita ketika mengucap kedua kalimat syahadat. Nah, jadi mudah-mudahan ketika nanti disampaikan di dalam setiap bab di dalam sifat ma'ani, kita perhatikan, dan apabila kurang jelas nanti di luar taklim kita bisa bertanya. Jangan sampai kita salah pemahaman, jangan salah pandangan, salah pandangan di dalam akal atau pandangan di dalam hati kita. Nah, yang pertama adalah kudrat. Kudrat artinya kuasa zat Allah Ta'ala.
Nah, ini hafalannya dulu. Kudrat artinya kuasa zat Allah Ta'ala. Kudrat takluk taksir. Kekuasaan Allah meliputi sekalian alam. Kudrat artinya kuasa. Mustahil, lemah, wajib zat Allah Ta'ala kuasa. Tanda zat Allah Ta'ala kuasa ada dalil akli dan dalil naklinya. Dalil akli, tiap-tiap barang yang dijadikan lemah, mustahil zat Allah Ta'ala lemah. Tentu Allah Ta'ala kuasa. Dalil naklinya menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qadarna bainakumul mauta. Artinya, bermula kami mentakdirkan antara segala kami dan mematikan antara segala kami. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala kuasa. Kita jelaskan satu persatu apa yang ada di dalam sifat kudrat ini. Kudrat artinya kuasa. Nah, sesuai dengan bab dazam yang kita sudah lewati, kita akan dituntun untuk memahami pelajaran mengenal Allah ini bukan dengan sistem doktrin atau dengan dipaksa untuk mempercayai, tapi kita disuruh untuk memahami ilmu ini dengan keyakinan yang sadar atau dengan kesadaran. Bagaimana kita sadar dengan keyakinan tadi? Yaitu dengan keyakinan yang kita yakini itu bukan dengan bentuk paksaan, tetapi dengan bentuk kesadaran. Nah, kesadaran ini dengan keikhlasan, dengan akal kita. Jadi akal kita dituntun untuk bisa berpikir, akal kita dituntun untuk menerima apa yang ada di dalam pelajaran tanpa dengan paksaan. Jadi akal kita dituntut untuk bisa aktif di dalam pelajaran ini. Kudrat artinya kuasa. Nah, jadi bertanya, benar tak Allah itu kuasa? Akal kita akan bertanya, benar tidak Allah itu kuasa? Dan selama ini kita meyakini Allah kuasa itu ngikut-ngikut saja. Oh, Allah kuasa, oh iyalah Allah kuasa. Tapi tidak pernah menggunakan akal kita. Tidak pernah akal kita bertanya, benar tak Allah itu kuasa? Jadi mesti ada pertanyaan seperti itu. Itu untuk mendapatkan keyakinan dengan bentuk kesadaran. Kita lihat kekuasaan atau kehidupan di dunia ini atau kehidupan yang kita jalani ini. Apakah benar dengan adanya Allah ciptakan diri kita, Allah ciptakan gunung dan lautan? Apakah kuasa diri kita atau kuasa Allah? Jadi kita dituntun untuk melihat sekeliling dan yang terutama adalah melihat diri kita. Apakah benar yang Allah ciptakan diri kita ini atas kuasa Allah atau kuasa diri kita? Allah memberikan penglihatan mata kepada kita. Apakah
atas kuasa kita atau Allah? Atau nafas kita yang sepersekian detik, sepersekian waktu yang kita hirup ini, apakah dengan kekuasaan kita atau kekuasaan Allah? Nah, begitu juga detak jantung kita, apapun yang ada di dalam diri kita, apakah kita yang mengendalikannya? Nah, itu mesti duduk dulu dengan pemahaman kita, benar tak? Dan cobalah ambil alih kekuasaan itu. Cobalah tes, ambil alihlah kekuasaan yang Allah berikan. Kalau tadi sudah menyatakan bahwa Allah adalah kuasa, ambil alihlah ketika kedipan mata kita, atau berusaha tahanlah, atau ambil alihlah detak jantung kita. Kitalah yang mengatur. Ambillah kekuasaan detak jantung kita. Sanggup tak kita? Akal kita mesti berpikir kita tidak akan sanggup, dan ini nyata. Kita tidak akan sanggup mengambil alih kekuasaan yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi walaupun kita kuasa mengangkat air, kuasa mengedipkan mata, ternyata kita tidak bisa mengambil alih. Nah, kudrat di sini ada takluk taksir. Takluk taksir itu, takluk mempunyai fungsi untuk kita untuk melihat sifat itu, melihat keadaan sifat, supaya kita mudah melihat tentang keadaan sifat. Jadi bukan takluk yang artinya macam-macam, tetapi takluk ini adalah salah satu alat, salah satu sarana ingin melihat bagaimana kekuasaan Allah itu bagaimana sih. Nah, itu kekuasaan Allah itu bagaimana. Nah, kekuasaan Allah di dalam sifat takluk taksir ini adalah Allah meliputi, kekuasaan Allah itu meliputi sekalian alam. Sekarang di alam nyata, dicek lagi nih dengan akal kita, benar tak sih Allah ini, kekuasaan Allah ini meliputi sekalian alam, benar tak? Nah, dengan jazam makrifat tadi, akal kita pun disuruh berpikir, bertafakur, jangan menerima-nerima saja. Benar tak kekuasaan Allah itu meliputi sekalian alam? Nah, kita lihat. Contohnya kita lihat dulu ke alam nyata. Alam yang ada di daratan. Benar tak Allah menguasai apa yang ada di daratan? Apakah kekuasaan kita? Apakah kita yang menguasai keadaan daratan tersebut? Kemudian alam yang lautan, yang begitu dalam, yang begitu luas, apakah kekuasaan kita? Apakah ada kekuasaan yang besar yang menguasai alam lautan? Begitu juga alam yang ada di dalam ruang angkasa, misalnya, yang lebih jauh lagi. Nah, alam yang dekat dengan diri kita, ya seperti yang tadi disampaikan, detak jantung kita, kedipan mata kita, proses metabolisme tubuh ketika di dalam memproses makanan. Apakah ada kekuasaan kita untuk memproses semua itu? Mengalirnya darah di dalam tubuh kita, apakah ada kekuasaan diri kita? Kitakah yang mengendalikannya? Apakah dengan pikiran kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam tubuh kita? Apakah kekuasaan Allah saja? Nah, akal kita pun disuruh
dituntun untuk mengakui kekuasaan Allah itu dengan akal kita, atau kita tidak mengakui kekuasaan Allah di dalam diri kita, ataukah kita masih mengingkari kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita. Seperti ilmu yang diberikan kepada kita, apakah ilmu ini berkat dari kepintaran, kepandaian yang kita usahakan, atau bentuk pemberian daripada Allah? Atau harta yang kita kumpulkan, apakah karena kepandaian, kepintaran kita di dalam mencari rezeki, atau sesuatu yang diberikan kepada diri kita dari kecantikan kita, ketampanan kita? Apakah Allah yang memberikannya atau kita yang sudah merencanakannya? Nah, akal kita pun dituntun untuk mengakui bahwa Allah lah yang berkuasa. Apakah kita ini ada pabrik yang dikelola oleh manusia untuk menjadikan kita menjadikan sesuatu? Tidak ada, kan? Dan ini hanya semata-mata bentuk dari kekuasaan Allah. Jadi di dalam takluk taksir ini tidak ada alam dimanapun, alam nyata, termasuk alam gaib, alam seperti surga, neraka, alam kubur, Allah lah yang mempunyai kuasa. Tidak ada kekuasaan sama sekali dari makhluk untuk mengelola atau mengendalikan apa yang ada di dalam surga, neraka, atau di alam mahsyar. Tidak ada sama sekali kendali dari makhluk, dan ini nyata. Kudrat artinya kuasa, mustahil lemah, wajib zat Allah Ta'ala kuasa. Jadi kita ketika sudah mengetahui kekuasaan Allah meliputi sekalian alam, mustahil lemah. Nah, yang lemah itu siapa? Yang lemah itu adalah diri kita. Mustahil lemah, yang mempunyai kekuasaan yang penuh hanya Allah. Nah, bagaimana kita menerima semua informasi tadi sesuai dengan jazam ma'rifat? Kita mengambil keyakinan itu mesti dengan dua keyakinan. Pertama dengan akal, dalil akli dan dalil naklinya. Yang pertama dari dalil akli, tiap-tiap barang yang dijadikannya lemah, dan itu yang sangat jelas. Yang dijadikan itu lemah, siapapun yang dijadikan, terutama diri kita, sesuai dengan bab mengenal diri, bahwa diri kita ini lemah. Allah jadikan lemah ke dalam diri kita ini. Kalaupun ada orang yang mengaku kuat atau mengaku berkuasa, itu hanya rasa-rasa baik, rasa-rasa kuat, rasa-rasa berkuasa. Pada kenyataannya kita ini lemah. Tidak ada kekuatan. Jadi bagaimana kuasa kita? Kuasa kita adalah diberikan kekuasaan hanya sedikit. Seandainya kita kuasa mengambil gelas, kuasa kita berjalan, kuasa mengangkat sesuatu,
Jadi kita ini diberikan kekuasaan, diberi, bukan kekuasaan yang ada di dalam, muncul kekuasaan mutlak di dalam diri kita. Jadi mustahil zat Allah Ta'ala lemah. Nah, bagaimana mendudukkan diri kita antara Allah dengan diri kita? Tidak mungkin kita seperti halnya berdoa kepada Allah, mendudukkan diri kita dengan penuh kuasa. Kalau kita sama mendudukkan diri kita kuasa dengan Allah, contohnya di dalam berdoa, jadi sesuatu yang tidak mungkin Allah akan berikan, seperti air turun dari atas ke tempat yang rendah. Air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kalau sama kedudukannya seperti air tadi, sama kedudukannya tinggi, ya tidak akan saling mengisi. Nah, begitu juga dengan keadaan kita. Diri kita dudukanlah dengan lemah, maka Allah akan berikan kekuasaan, kekuatan. Begitu juga dengan doa yang kita panjatkan. Dudukanlah diri kita dengan kelemahan. Dan itu nyata, kita memang diri kita lemah. Apabila duduk lemah di dalam diri kita benar, maka Allah akan berikan kekuatan, Allah akan berikan kekuasaan. Tapi kalau kedudukan yang sama, seperti kiasnya tadi di dalam posisi air, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita ingin pintar, misalnya kita ingin pintar, tapi kita sok pintar, tidak mungkin kan? Mestilah dengan kedudukan kita dengan ketidaktahuan, keawaman. Kita ingin menghilangkan penyakit sombong misalnya. Saya belajar ingin menghilangkan penyakit hati, tetapi yang dimunculkan adalah penyakit hati semua. Kita sombong ketika belajar, ya tidak akan dapat. Jadi dihilangkan, didudukkan. Di dalam rumah tangga pun sama, kita ingin tentram, tapi kita ingin jadi biang keroknya sendiri. Nah, samalah. Jadi harus ada plus dan minus. Harus ada kedudukan kekuasaan yang tinggi dan ada kekuasaan yang rendah. Kalau sama seperti halnya batu dengan batu, ketika berbenturan akan sama-sama pecah, akan hancur. Nah, kemudian keyakinan tadi tentang kekuasaan Allah tadi, kuasa Allah, yang pertama adalah dengan dalil akli. Nah, yang kedua adalah sesuai dengan jaza makrifat, keyakinan yang makrifat, yaitu dengan dalil naklinya. Jadi dalil naklinya menunjukkan bismillahirrahmanirrahim, nahnu qadarna bainakumul maut. Ya, bermula Allah mentakdirkan antara segala kamu dan mematikan antara segala kamu. Allah sendirilah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah sendirilah yang mentakdirkan kamu dan mematikan kamu. Jadi tidak ada yang lain. Jadi Allah dengan tegas bahwa yang mentakdirkan kamu adalah Allah dan yang mematikan kamu adalah Allah. Tidak ada yang lain. Dan ini sebagai penegasan bahwa hanya Allah sajalah
ini sesuai dengan melengkapi keyakinan kita untuk meyakini sifat kudrat, yaitu kuasanya Allah, yaitu dengan dua jalan, dengan akal kita dan dengan dalil. Tentunya dalil ini dari Al-Quran. Dan mudah-mudahan keyakinan tadi bisa hidup di dalam pemahaman akal kita dan di dalam hati kita. Jadi yang selama ini Allah kuasa ini kita dapatkan kan dari sekedar tahu dari orang lain, tetapi tidak pernah mendapatkan kuasanya Allah itu duduk di hadapan seorang guru dan mendudukkan diri kita sebagai penuntut ilmu. Nah, ini berbedanya. Jadi tidak sembarangan kita mendapatkan satu sifat kudrat ini pun kita mesti duduk sebagai penuntut ilmu. Dan menyatakan Allah kuasa itu pun tidak sembarangan, tidak sekedar oh Allah kuasa, saya yakinlah Allah kuasa, tetapi dengan dua dasar hukum. Hukum yang pertama akal kita yaitu ada di dalam diri kita. Jadi akal kita ini mesti aktif. Dan keyakinan ini tidak dipaksakan. Keyakinan ini mesti dengan bentuk kesadaran dari proses akal tadi. Maka setelah kita meyakini kudrat kuasanya Allah tadi, kita belum bisa masuk ke dalam bab hikmah. Kita bahas secara tekstual. Mungkin di lain waktu kita akan bahas tentang hikmah dari sifat kudrat. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala kuasa. Nah, ini adalah bentuk ikrar kita untuk dalam mengakui sifat kudrat, sifat kuasanya Allah di dalam diri kita. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sedikitnya menjadi menambah keyakinan kita tentang sifat kudrat ini, kemudian menambah pengenalan kita kepada Allah di dalam sifat ma'ani. Karena di dalam sifat ma'ani Allah ingin menunjukkan kebesarannya, ingin menunjukkan kebesaran Allah itu dengan nyata di dalam sifat ma'ani. Jadi dengan ada tujuh perkara di dalam sifat ma'ani yang kita sudah lalui adalah sifat kudrat. Nah, untuk perkara yang lain nanti akan dilanjutkan dalam kesempatan pelajaran yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Apabila ada salah-salah kata atau di dalam penyampaian hanya semata-mata dari kesalahan dan kekurangan saya pribadi, dan apabila yang disampaikan ada kebenaran mutlak, itu datangnya hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf dan saya akhiri. Wasikum bi nafsihi bi taqwallah, la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim ala rasulika ala sirina ya maulana ya Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita tutup majelis ilmu dan salawat ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.